Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun berada. Selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di hari yang baru, hari Rabu, 12 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyirami hati roh kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami atas pelindungan-Mu Tuhan dalam istirahat kami semalam. Tuhan telah menjagai kami, melindungi kami, memberikan kami istirahat. Dan Tuhan yang bangunkan kami di pagi hari ini ya Bapa, dalam keadaan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami semua yang mendengarkan channel ini berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami menjalani hari yang baru ini ya Tuhan. Kami mengundang-Mu Tuhan di pagi hari ini untuk masuk ke dalam roh kami. Dan bekerja seluas-luasnya dalam hati kami Tuhan. Pimpin kami ya Bapa melalui roh-Mu Tuhan. Maka kami boleh melangkah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Apabila kami mau keluar dari rel-Mu ya Tuhan. Tuhan ingatkan melalui roh-Mu ya Tuhan. Maka kami cepat berbalik ke jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Di Bawah Pohon Rindang. Di bawah pohon rindang. Sebagai dasar firman Tuhan diambil dari Yesaya 16 ayat 3 yang mengatakan, berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah khianati orang-orang pelarian. Yesaya 16 ayat 3. Beberapa hari yang lalu, saya dan beberapa teman duduk-duduk di bawah sebuah pohon besar yang sangat rindang. Siang itu panas matahari terasa begitu menyengat. Saya memperhatikan orang-orang yang sudah ada sebelum kami dan yang baru saja tiba. Ada wanita, ada pria dengan berbagai rupa wajah, pekerjaan, umur, penampilan, kepercayaan, dan pikiran. Begitu banyak perbedaan di antara orang-orang yang berada di bawah pohon itu. Namun semuanya mendapat keteduhan dan kesejukan yang sama yang diberikan oleh pohon yang rindang tersebut. Jika kita pernah merasakan keteduhan dan kesejukan pohon yang rindang, pernahkah terpikir oleh kita untuk menjadi sang pohon yang memberi keteduhan dan kesejukan itu bagi orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan malah sebaliknya, keberadaan kita tidak dinantikan atau tidak diinginkan oleh anak-anak kita, oleh istri kita atau suami kita. Mereka malah senang kalau kita pulang malam atau kita keluar tugas kota, di luar kota. Atau bahkan mengharapkan kita sakit atau pindah kantor. Bagaimana pula dengan gereja? Apakah keberadaan persekutuan doa di gereja atau apapun namanya itu, penelaahan Alkitab atau apapun itu, apakah sudah memberikan keteduhan dan kesejukan bagi sekitarnya? Atau malah gereja itu membuat kesusahan, kebisingan, dan keributan?
Apakah pernah kita dengar seringkali persekutuan doa atau pada Alkitab itu di gereja seperti terasa eksklusif, merasa paling suci, merasa paling benar, sehingga tidak bisa menerima perbedaan yang ada, menjadi tidak sensitif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kita yang mengaku pengikut Kristus seharusnya bisa dan harus menjadi seperti pohon besar nan rindang itu. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan keteduhan, kesejukan yang diberikan Tuhan Yesus. Dengan demikian keberadaan atau kehadiran kita pun sebaiknya juga dapat memberikan keteduhan, bahkan mentransformasi orang yang ada di sekitar kita atau yang datang kepada kita. Orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa tidak menjadi merasa terhina atau malah menjadi lebih terpuruk lagi dalam kesalahan atau dosa yang mereka perbuat. Sebaliknya mereka menjadi sadar untuk memperbaiki diri dengan pertobatan dan kasih dan penerimaan dari kita sebagai orang-orang Kristen yang kita berikan dengan tulus hati kepada mereka. Demikian juga mereka yang bodoh tidak menjadi semakin bodoh. Yang miskin tidak menjadi semakin miskin. Lingkungan yang kotor tidak semakin kotor. Karena kehadiran kita dapat membuat suasana perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun perubahan itu kecil, keberadaan atau kehadiran kita seharusnya menjadi inspirator bagi mereka. Nabi Yesaya berseru kepada umat Israel agar mereka menjadi tempat perteduhan dan perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Jangan hianati orang-orang pelarian. Yesaya 16 ayat 3. Seruan yang sama pun ada di dalam hidup kita. Tuhan mengajak kita agar menjadi pohon rindang yang memberi keteduhan dan kesejukan di keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di kantor, dimanapun kita berada, sehingga namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali dengan jelas dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan, memberikan keteduhan buat orang-orang sekitar, memberikan inspirasi kepada orang-orang sekitar kita, pada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun yang kita temui, teman-teman kita. Karena kita bukan lagi orang-orang yang penuh dengan kemarahan. Karena kita bukan lagi orang-orang yang penuh dengan kegeraman, kejahatan, kenyinyiran, fitnah, sakit hati, atau orang-orang yang penuh dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kita bukan lagi itu. Kita itu adalah ciptaan baru yang ditebus Tuhan dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu Bapak Ibu, pada hari ini, pada pagi ini, perenungan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi pohon rindang buat sekitar kita. Memberikan dampak positif buat orang-orang sekitar kita. Menjadi lilin yang dirasakan hangatnya oleh sekitar kita dan nyala api terangnya yang menerangi kegelapan ini. Hidupku bukannya aku lagi,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sepertinya kedengarannya terlalu muluk-muluk buat kita. Tetapi Tuhan menyatakan itulah yang kita kerjakan. Gereja, kerjakanlah hal-hal itu. Janganlah menjadi seorang yang eksklusif untuk dirimu sendiri. Bukankah Mahatma Gandhi hampir menjadi orang Kristen, tetapi begitu dia masuk ke satu gereja, dia tidak diterima karena warna kulit dan badannya yang... Mahatma Gandhi mengatakan ajaran Kristus itu begitu indah, begitu agung, begitu mulia. Tetapi sayangnya pengikutnya tidak mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh ajaran tersebut dalam hidupnya. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali, jadilah kamu pohon yang rindang. Jadilah kamu garam bagi air yang tawar di dunia ini. Selamat berkarya, selamat menjalankan hari yang baru, dan biarlah Tuhan berkati engkau menjadi lilin, menjadi pohon, menjadi berkat buat sesamamu. Bukankah hidupmu lebih berarti? Amin.